Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen ngomongin tentang Solana nih, yang katanya bikin inovasi baru di dunia kripto, walau sekarang sentimen terhadapnya lagi negatif. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Pertama disclaimer guys, gue lagi agak-agak nggak enak body, jadi mohon maaf kalau agak keselak-keselak dikit, biasalah anak muda masuk angin. Tapi walaupun lagi nggak enak body, gue pengen ngasih tahu nih satu kabar positif yang kemungkinan bisa dorong harga Solana naik. Walaupun kemungkinan sentimen positifnya baru terjadi dalam waktu yang cukup lama ke depan lah. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, Solana ini katanya mau membuat HP atau smartphone-nya sendiri, lebih tepatnya smartphone Android untuk mengedepankan adopsi dari Web3 yang sekarang lagi ngetren. Jadi Solana bikin pengumumannya pada 23 Juni 2022 waktu Amerika atau 24 Juni 2022 waktu Indonesia bagian barat. Jadi pengumumannya ini dilaksanakan pada New York City di sebuah acara yang khusus untuk publikasi kabar terbaru dari Solana. Jadinya CEO-nya dari Solana, Anatoly, langsung kayak bikin publikasi ke seluruh dunia kalau misalnya Solana tuh pengen bikin inovasi baru, yaitu mereka pengen bikin smartphone-nya sendiri. Jadi guys, gue bukan reviewer HP atau tahu banyak tentang HP, tapi gue bisa kasih tahu beberapa spesifikasi yang dikasih tahu sama CEO dari Solana langsung. Jadi katanya nanti HP-nya tuh bakal punya OLED screen yang lebarnya tuh 6,67 inch. Terus juga storage-nya atau tempat penyimpanannya itu tuh bisa sampai 512 GB. Terus RAM-nya, Terus RAM-nya itu bisa dibilang lumayan gede karena nyampe 12 GB. Itu lumayan gede lah untuk RAM, apalagi untuk HP. Jadi ini bukan HP kentang, alias HP-nya lumayan oke lah. Terus juga prosesornya katanya udah pakai Snapdragon yang gue sebenarnya nggak tahu banyak, tapi setahu gue kalau udah pakai Snapdragon itu biasanya udah bagus HP-nya lah, bisa dibilang. Apalagi ini udah 8 Plus Gen 1. Jadi kayak sotoy banget gue, tapi tahunya ya ini bagus lah intinya. Terus juga katanya integrated secure element yang intinya tersambung sama blockchain Solana langsung lah, nanti aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Terus juga guys, nggak ditulis di sini tapi katanya nanti HP-nya tuh udah 5G, jadinya update lah sama internet zaman sekarang, nggak pakai 4G atau 3G tapi udah langsung 5G. Terus juga Solana tuh bikin Twitternya sendiri lagi untuk peluncuran HP ini, namanya Solana Mobile. Jadi buat kalian yang belum tahu, nama Solana Mobile ini atau HP Solana tuh namanya Saga. Jadi buat kalian yang belum tahu, nama HP-nya ini adalah Saga. Dan Saga ini katanya sekarang udah bisa di pre-order. Dan Solana Mobile alias Twitter yang khusus buat promosiin HP Solana ini lagi nge-push buat orang-orang pre-order di website-nya langsung. Jadi buat kalian yang belum tahu, sekarang Solana juga punya website-nya sendiri khusus untuk proyek HP ini. Dan katanya proyek Saga ini atau mobile phone-nya ini udah bisa di pre-order. Caranya gimana? Kalian langsung aja mampir ke solanamobile.com dan langsung klik pre-order now. Harganya itu katanya sih sekitar 1000 US dollar atau 15 jutaan. Tapi kalau misalnya mau pre-order, kalian cuma perlu deposit sekitar 1,5 juta rupiah. Nah, jadi gua nggak tahu ini harganya di diskon buat pre-order atau kayak cuma deposit sementara terus bayar lagi. Tapi intinya harga pas udah masuk market katanya 15 juta rupiah atau 1000 US dollar, dibuletin lah ke atas sama shipping dan lain-lainnya. Terus ya kalau mau pre-order sekarang katanya depositnya cuma perlu 100 US dollar atau 15 juta rupiah. Terus kenapa sih sebenarnya CEO Solana ini pengen bikin HP? Nah, jadi guys, dalam acaranya ini yang kalau kalian mau nonton langsung aja mampir ke channelnya Solana. Terus The Saga Begins nih, ada judulnya juga di sini. Intinya tuh dia pengen bikin adopsi Web3 itu semakin luas. Apalagi sekarang adopsi Web3 tuh masih kecil lah bisa dibilang, karena interface atau tampilannya masih susah dan masih perlu laptop atau komputer rata-rata, belum banyak yang bisa diadopsi di HP. Jadi menurutnya dengan adopsi ke HP nanti semakin banyak orang yang lebih gampang lagi pakai aplikasi berbasis Web3 atau decentralized application yang nyambung langsung ke blockchain. Terus ya intinya dia bilang saatnya kripto sekarang untuk go mobile alias masuk ke HP. Jadi nanti orang-orang tuh bisa bikin decentralized application langsung tersambung sama HP-nya. Kemungkinan besar nanti seluruh decentralized application atau aplikasi yang terdesentralisasi itu bakal nyambung ke blockchain Solana. Dan mengingat blockchain Solana itu punya bridge atau jembatan ke blockchain lain, ini kemungkinan besar juga bakal diadopsi sama blockchain-blockchain lainnya. Tapi untuk saat ini belum ada informasi tambahan lagi mengenai kabar publikasi HP ini. Dan kalau kalian mau tahu informasi lengkapnya, langsung aja mampir ke channelnya Solana ini untuk tahu informasi lengkapnya. Nah, terus yang menariknya lagi, katanya Solana tuh nggak cuma sekedar pengen bikin HP aja, tapi katanya pengen bikin SDK alias Software Development Kit. Jadinya
Tujuannya SDK itu adalah untuk mempermudah developer-developer bikin aplikasi yang langsung bisa digunakan pada platform atau server yang dipilih. Jadi intinya kalau misalnya SDK-nya Solana Mobile ini, jadi ya mempermudah developer untuk bikin aplikasi yang langsung terintegrasi atau tersambung ke HP-nya Solana, yaitu Saga ini. Jadi untuk software development kitnya atau SDK-nya tuh katanya namanya adalah SMS, yaitu Solana Mobile Stack. Jadi intinya Solana Mobile Stack tuh kayak semacam kumpulan kode yang bisa diambil kayak library code-nya untuk bikin aplikasi lebih gampang di HP Solana baru ini. Kemungkinan besar nanti semua server atau datanya itu bakal tercatat di blockchain Solana. Jadi semuanya tuh terdesentralisasi alias pakai teknologi Web 3.0. Nah ini tujuannya apa? Jadi intinya yang seperti gue bilang tadi untuk mempermudah adopsi Web 3. Karena kata CEO Solana itu tuh sekarang banyak orang yang intinya investor-investor gede yang menurut dia akan kesusahan untuk transaksi kripto kalau misalnya lagi di kehidupan nyata. Contoh, misal ada orang investor gede lagi di pantai nih, tapi dia harus tanda tangan transaksi atau konfirmasi transaksi. Otomatis dia kan harus pakai komputer, jadi harus masuk lagi ke rumahnya. Walaupun cuma gap dari pantai ke rumah doang, menurut dia itu adalah tanda-tanda kecil kalau misalnya adopsi Web 3.0 akan sulit. Makanya dia bikin sebuah HP yang intinya ingin menghilangkan gap tersebut atau kayak celah tersebut lah untuk membuat adopsi Web 3.0 semakin besar. Intinya balik lagi guys, ini semua dibikin dalam teknologi Android, jadinya bukan iPhone atau bukan Apple. Dan ini kemungkinan besar adopsinya lebih gede karena seperti yang kita ketahui Android biasanya adopsinya lebih besar karena ya relatif lebih murah lah bisa dibilang. Terus kalau dari websitenya sih so far sekarang masih dikasih taunya cuma untuk pre-order, terus juga kasih tahu Saga Phone ini apa, terus juga ya dikasih tahu SDK-nya untuk bikin aplikasi di Solana Mobile Phone baru ini atau Saga Phone ini. Jadinya belum ada informasi tambahan dan nanti kemungkinan besar kalau ada informasi tambahan kita bakal kasih tahu. Dengan adanya kabar ini, terlihat kalau misalnya Solana tuh bergerak naik, yang berarti ini dianggap sebagai sentimen positif, terutama karena emang mayoritas pasar kripto sekarang lagi bergerak naik. Jadi bisa kita lihat dari 23 Juni atau 24 Juni ya harganya mulai bergerak naik, tapi sekarang lagi mulai stagnan lagi nih. Kalau misalnya ngomong-ngomong dari April ya sayangnya sih harga Solana belum naik sesignifikan itu, karena sekarang ya baru naik sekitar 10 dolaran lah dari harga terendahnya sejak crash kemarin. Menurut gua ini sentimen positifnya belum terlalu berpengaruh karena yang tadi gue bilang di awal, kalau misalnya sekarang tuh Solana lagi banyak sentimen negatif. Contohnya adalah sentimen negatif dari kasus Solen atau Solen Protocol yang intinya adalah lending protokol dari Solana yang mempertanyakan sifat desentralisasi dari Solana blockchain ini secara menyeluruh. Tapi buat kalian yang udah tahu Solana pasti tahu kalau misalnya Solana tuh nggak sepenuhnya terdesentralisasi karena dia punya kayak semacam penjaga jaringan yang bisa memiliki suara lebih besar lah dari mayoritas investor lainnya. Jadi ya sayangnya karena ada permasalahan desentralisasi yang nggak sepenuhnya dilakukan ini, kemungkinan besar sentimen positif dari Saga Phone tadi tuh yang nggak bakal berefek banget lah. Terutama karena emang kalau misalnya Saga Phone dibangun di blockchain Solana, ya nggak bakal sepenuhnya terdesentralisasi, alias nggak bakal sepenuhnya Web3 teknologi. Jadinya gimana ke depannya ya kita tunggu aja. Tapi gue punya satu pertanyaan buat kalian. Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan buat beli iPhone ini, salah. Kenapa jadi iPhone? Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan untuk membeli HP ini, apakah kalian akan beli? Coba komen di video ini. Oke deh guys, gitu aja update dari gue. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi, kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja komen di video ini. Mohon maaf sekali lagi gue lagi gak enak badan jadi suaranya agak-agak hancur. Terus kalau misalnya ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi semua bisa kripto.